Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumiddin. Terakhir yang kita ambil dari kitab Arba'in Nawawi, ya ikhwan, seingat saya hadis 17 ya. Sekarang berarti hadis 18. Baik, barakallahu fiikum. Sekarang kita masuk hadis ke-18. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, an Abi Dzar Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, dan dari Abu Dzar Al-Ghifari Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Sahabat hadis kita ini dua orang, Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunt, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap perbuatan buruk dengan kebaikan, niscaya akan terhapus. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan perlakukanlah orang dengan akhlak dan budi pekerti yang mulia. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi ba'dhin nusakh hasanun sahih. Ada 4 wasiat di dalam hadis yang kita baca ini. Wasiat yang pertama adalah ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan ini adalah wasiatnya para anbiya. Ittaqillah, dan ini adalah tergolong atau termasuk jawami'i kalimihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, termasuk kalimat-kalimat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ringkas namun padat, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Apa itu konsep atau daripada rukun daripada takwa? Rukun daripada takwa itu adalah dua.
yaitu al-fi'l wa tark, mengerjakan dan meninggalkan. Itulah takwa Allah, mengerjakan ketaatan dan meninggalkan dosa. Anas bin Mu'adz radhiyallahu anhu mengatakan, at-taqwa an ta'mala ta'at Allah 'ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah 'ala nurin min Allah takhafu iqamah. Itulah rukun takwa. Takwa itu adalah engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla berdasarkan cahaya dari Allah, yakni ilmu dari Allah, bukan taat karena dengan perasaan kita, enggak, tapi karena ada ilmunya, ada dalilnya, ada syariatnya, dengan niat mengharapkan pahala. Tarju thawab Allah, engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itulah takwa. Rukun yang kedua, an tatruka ma'siyat Allah, engkau jauh dari maksiat, menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat, ala nurin min Allah, juga karena ada cahaya dari Allah, ada ilmu dari Allah bahwa ini haram, bukan karena tidak selera, tapi karena memang ilmu dan Allah mengharamkannya. Takhafu iqabah, dengan niat dan tujuan karena takut adab Allah Subhanahu wa taala. Itulah rukun takwa. Makanya kalau orang Arab itu sederhana aja, kalau mereka tengkar, kalau mereka ribut, ittaqillah ya akhi, itu sudah cukup. Kenapa? Mereka paham apa makna ittaqillah. Kalau kita kan sulit, takut pada Allah, takut pada Allah. Tapi kalau diresapi kalimat ittaqillah, itu sangat dalam. Ini wasiat yang pertama di dalam hadis yang kita baca. Bahkan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada hatiku, dan sucikanlah hatiku ya Allah. Hanya Engkau yang mampu mensucikannya, karena Engkau lah yang memiliki hati saya, Engkau lah yang memilikinya ya Allah. Rasulullah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di dalam setiap kita sholat, apa ya kawan, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya ditunjukkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang bertakwa. Maka ini menunjukkan semua pentingnya takwa untuk selalu tertanam di dalam hati kita, karena dengan itu akan selalu terkontrol langkah kita, akan selalu terkontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, apa yang mau kita perbuat, apa yang mau kita ucapkan, apa yang mau kita kerjakan, selalu terkontrol. Apa kontrolnya? Taqwa Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau masyarakat kita ini bertakwa, tidak perlu polisi, tidak perlu CCTV. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala yang mengontrol. Tapi ketika tidak ada takwa Allah Azza wa Jalla, sudah ada CCTV, sudah ada lampu merah, sudah ada barcode bensin, ganti plat nomor. Begitu di lampu merah jepret kamera, wah ini ada yang melanggar, ini dilacak, mana plat nomornya kok gak tercatat. Masyarakat dilawan. Masyarakat dilawan. Ngatur masyarakat itu yang paling gampang itu atur dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Kesadaran sendiri. Kesadaran sendiri. Kalau orang nggak sadar, modal udah susah. Ini wasiat yang pertama di hadis ini. Ittaqillah, ya Allah, Allahumma ij'alna minal muttaqin. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang selalu bertakwa. Wasiat yang kedua dalam hadis yang kita baca ini diingat, ini wasiat-wasiat Rasulullah yang sangat indah. Jadi kalau kita kumpulkan wasiat Rasulullah, wasiat yang kedua,
adalah ittaqillaha haitsuma kunt. Wasiat yang pertama, bertakwalah engkau kepada Allah. Wasiat yang kedua adalah jagalah ketakwaan kamu dimanapun dan kapanpun kamu berada. Haitsuma atau haits itu di dalam bahasa Arab bisa dipakai dzarful zaman, bisa dipakai dzarful makan. Haitsu itu kalau di dalam bahasa Arab bisa dipakai untuk menunjukkan waktu, bisa dipakai untuk menunjukkan apa? Tempat. Maka berarti apa artinya? Maka bertakwalah engkau kepada Allah, jagalah ketakwaan kamu haitsuma kunt, dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Ini wasiat yang kedua. Wasiat yang pertama apa tadi ya kawan? Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang kedua apa? Wasiat untuk selalu konsisten, komitmen dan selalu menjaga apa? Ketakwaan dimanapun dan kapanpun berada. Sebab yang paling susah itu menjaga ketakwaan kalau sudah sendirian. Kalau di masjid, di keramaian orang sih banyak orang wajah-wajah malaikat. Tapi barometer orang itu kan ketika dia sendirian. Makanya Rasulullah SAW mengatakan di antara salah satu dari 7 golongan manusia yang bakal dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat itu adalah wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'aina. Orang yang berzikir kepada Allah, orang yang membaca Al-Quran, orang yang menunaikan salat malam, orang yang berzikir dan beribadah di tempat yang sunyi, sepi, tidak ada yang lihat, lalu dia nangis. Karena ketika itu dia nangis, itu berarti benar-benar berorang takut kepada Allah. Tapi kalau dia nangis di tempat umum, khutbah Jumat atau ceramah atau ngimamin, ya bisa jadi mungkin karena lagi dia sengaja mungkin dibuat-buat, bisa jadi. Bahkan kadang-kadang orang ngejek, imamin 10 hari terakhir bulan suci Ramadan nangis, malah diejek sama jemaah, malum THR belum cair gitu. Kurang ajar ini imam, orang nangis. Jadi rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'aina. Barometer iman dan takwa kita itu adalah pada saat ketika kita seorang diri atau di tempat keramaian ketika tidak ada yang kenal. Kalau di sini kan mungkin nggak enak. Nanti tahu-tahu saya di jalan ketemu ikhwan, ketemu akhwat, pengajian, waduh, itu orang ternyata begitu kelakuannya kalau nggak alim, kalau di luar ya. Tapi kalau misalnya di Jakarta, nggak ada yang kenal saya di sini. Merdeka saya nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, ganti casing langsung, menggila langsung. Memang benar nggak ada yang tahu, tapi Anda merasa kalau Allah Subhanahu Wa Taala tahu Anda, itulah namanya takwa. Ittaqillah haitsuma kunt. Takutlah engkau kepada Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun dan kapanpun kamu berada. Dalam keadaan Anda sendirian, dalam keadaan Anda di keramaian, ittaqillah, takwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai sebagian ulama kalau dalam salah Fudail bin Iyad mendefinisikan al-ikhlas. Apa itu definisi ikhlas? Beliau mengatakan al-ikhlas itu adalah antastawiyah, sama saja niat kamu inda ru'yatin nas wa indal khalwati. Yang namanya bentuk bahwa kamu adalah benar-benar orang yang ikhlas dalam beribadah. Ibadah kamu sama ketika di hadapan orang, sama di belakang orang. Itu namanya ikhlas. Tapi kalau merasa ketika ditonton orang sholatnya nunduk khusyuk, Allah, giliran sholat sendirian Allah Sallallahu Allah Akbar, alhamdulillah, nggak ikhlas. Apa yang kamu tampakkan di dari hadapan orang banyak, kamu orang yang khusyuk, orang yang baik,
itu pula yang kamu pegang pada saat kamu sendirian, itulah ikhlas. Ittaqillah haitsuma kunt. Beribadah jangan ketika di halayak ramai khusyuk, tunduk, sholatnya lama, tapi ketika sendirian borongan. Yang penting toh gak ada yang lihat aja, jangan. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada, takwa Allah yang selalu mengendalikan kita. Dalam kesadaan kita mungkin ada kesempatan untuk berbuat dosa dan maksiat, takut kita kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepadaku ketakwaan. Di dalam Al-Quran apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau kamu selalu kontrol iman dan takwa di dalam hati, dalam kondisi terjepit, dalam kondisi apapun, Allah akan berikan jalan keluar dan Allah akan berikan rezeki dari sisi yang kau tidak sangka. Maka jaga takwa. Istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah, melakukan perjalanan dari Irak ke Filistin, Baitul Maqdis, lewat di Mesir. Ada raja pada saat itu, raja hidung belah mata keranjang. Dia mengincar para pelancong, para tamu yang istrinya cantik. Masya Allah, semuanya 3 gitu. Luar biasa ini. Hebat. Syukran barakallahu fiik. Kurang 1 kelapa muda. Kelapa muda satu isi muda. Syukran barakallahu fiik. Baik, istrinya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam lewat di Mesir. Sampailah laporan kepada raja, wahai raja Ibrahim, ada orang yang bernama Ibrahim, istrinya sangat cantik, lebih pantas untuk baginda daripada untuk Ibrahim. Bawa dia kemari. Makanya Nabi Ibrahim akhirnya terpaksa kompromi dengan istrinya. Kalau kamu ditanya raja, katakan bahwa kamu adalah saudari saya. Malah lebih aman daripada kalau udah beristri. Memang sengaja dia, ini raja sengaja kurang ajar. Kenapa? Kalau dia mau berzina dengan istri orang, sengaja ingin menyakiti suaminya. Makanya Nabi Ibrahim, kalau kamu ditanya, kamu katakan bahwa kamu adalah ukhti, saudari saya, bukan istri saya. Toh di dunia ini tidak ada yang beriman kecuali kamu dan saya. Kamu adalah saudara saya seiman. Tapi karena udah mengatakan istri saya adalah saudaranya, memang dasar lelaki hiduplah mata keranjang. Kalau udah lihat perempuan, alhamdulillah, nggak ada udah mau saudaranya mau istrinya, pokoknya cantik-cantik empat bawa ke sana. Nggak ada pilihan. Nabi Ibrahim hanya menunggu dan menanti. Nasib istrinya dipinjam oleh raja yang zalim. Ketika raja mendekat kepada istrinya Nabi Ibrahim, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni amantu bi nabiyyik wa hassantu farji. Ya Allah, saya telah beriman kepada Nabi Ibrahim dan saya selama ini selalu menjaga kehormatanku, kecuali pada suamiku. Berikanlah aku ya Allah dari kejahatan raja yang zalim. Tiba-tiba raja beku kaki dan tangannya, nggak bisa bergerak. Sementara Sarah di depan mata, ini kayak udah kucing lihat ikan gitu. Kakinya, tangannya beku, nggak bisa gerak sama sekali. Doanya orang yang terzalimi, orang yang bertakwa. Sarah tambah takut. Kenapa tambah takut? Memang sekarang saya aman, dia sudah tidak bisa mendekat kepada saya lagi. Tapi kalau dia mati,
otomatis orang mengatakan saya yang bunuh dia, mati yang bakal di situ. Coba lihat. Tapi selama Allah Azza wa Jalla berikan jalan keluar, itulah takwa Allah. Ya Allah, kalau seandainya ini raja meninggal di depan mata saya, orang akan mengatakan saya yang membunuh dia, ya Allah. Maka lepaskan dia dari belenggu ini. Lepas. Udah tangannya gerak, kakinya gerak, nggak ada kapok-kapoknya si raja ini. Langkah maju lagi, dekatin Sarah lagi, tanggung, dekatin lagi, mungkin dalam hati lah, tanggung amat sini membantu. Gitu gerakan kaki maju, gerak lumpuh lagi semuanya, kakinya beku, tangannya beku, nggak bisa. Sarah berdoa kepada Allah, berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu raja pun menyerah dan mengatakan kepada para pengawal istana, wahai para pengawal istana, bawa keluar wanita ini. Ini kalian yang kalian bawa kemarin ini bukan manusia, kalian bawa setan di sini katanya. Yang setan bawa apa dia? Kalian bawa setan kemarin. Maka Sarah pun dilepas sebagai tanda penyesalan dan tobatnya raja. Diberikan hadiah seorang wanita, seorang budak perempuan, siapa? Hajar. Ternyata juga masih membawa malapetaka bagi Sarah. Kenapa? Begitu Nabi Ibrahim melihat Hajar, boleh juga ini. Selain daripada jalan bertiga bukan mahram, mending dihalalin aja. Sudah dihalalin. Hadiah dari raja ke Sarah, Nabi Ibrahim kesempatan, udahlah. Alhamdulillah, kuncup dicinta walau tiba. Maka Nabi Ibrahim akhirnya nikah dengan Hajar. Ternyata Hajar hamil duluan daripada Sarah. Maka Sarah akhirnya cemburu, terbawa cemburu, tidak ingin digabung dengan Hajar. Dia meminta supaya ke Baitul Maqdis, Sarah minta ke Baitul Maqdis. Dan kemudian Ibrahim akhirnya membawa Hajar ke Makkah. Dan lahirlah ayahnya bangsa Arab, Ismail. Itu takwa Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ini buah daripada takwa Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan selalu memberikan solusi dalam segala urusan. Padahal kadang-kadang orang gak masuk akal ini orang. Kau bisa seperti ini, sudah takwa Allah yang mengendalikan. Yang kedua, kalau orang bertakwa kepada Allah apa ya Pak? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sisi yang dia tidak pernah duga. Orang wanita muslimah hijrah, kemudian bercadar, diejek satu kampung. Apaan lu? Yang bukaan aja gak payu-payu, kok apalagi yang tutupan. Diejek biasanya di kampung. Diejek bapaknya, ibunya, perempuannya diejek. Yang bukaan aja gak laku-laku, apalagi tutupan gitu kapan lakunya. Gak taunya dia malah nikah duluan, gak pernah pacaran langsung nikah. Yang ngejek-ngejek itu tadi malah anaknya hamil duluan sebelum nikah. Dia berusaha menutup aurat, dia berusaha menjaga diri, dia berusaha menjaga kehormatannya. Allah Azza wa Jalla giringkan rezekinya, giringkan laki-laki sebagai jodohnya, yang ternyata si laki-laki ini juga belum pernah kenalan dengan perempuan manapun, masih nunggu. Sementara istrinya juga ternyata belum kenal dengan laki-laki manapun, masih sama-sama polos. Kenalan bukannya ketemuan di mana, bukannya ini, bukannya itu. Kenalan langsung, kamu mau gak jadi istri saya? Jawabannya juga sederhana, mau kalau kamu sedia. Oke, kalau begitu bismillah. Gak perlu lama-lama pacaran, gak perlu ini itu semuanya. Yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki dari sisi yang dia tidak tahu. Sementara orang-orang kampung itu ngejek, ledek, ngejek apa, kamu yang bukannya gak laku-laku banyak, lebih cantik dari kamu, gak laku-laku kok. Sementara dia sabar, gak tahu nih Allah kirim jodoh itu, jodoh kamu.
Itu jodoh kamu. Malah kadang-kadang begitu nikah jodohnya apa? Suaminya ganteng, kaya, satu kampung melongo semua. Kok bisa ya? Rezeki. Begitu dia dapat jodoh, mungkin laki-lakinya nggak begitu ganteng, miskin juga, nggak begitu kaya juga, atau bahkan miskin, tapi apa? Setia, penyayang, perhatian. Orang satu kampung, subhanallah, ternyata bagus juga ya. Sementara kemarin tetangga barusan nikah dapat orang kaya, istrinya cantik, ini suaminya kaya, ganteng, baru satu pekan sudah selingkuh. Yang ini, itulah takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah akan selalu memberikan jalan keluar dalam segala urusan dia, dan Allah akan memberi rezeki dari sisi yang dia tidak pernah duga. Wa may yattaqillaha yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu menggugurkan kesalahan-kesalahannya, dan Allah akan melipatkan pahalanya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang selalu bertakwa kepada Allah akan selalu mempermudah urusannya. Itu di antara itu bisa baca itu dalam surat Al-Talaq ya, hikmah takwa itu. Anda bisa baca beberapa hikmah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada orang yang bertakwa. Maka poin yang sangat penting atau hal yang sangat penting bagi kita kaum muslimin, kaum muslimah, dalam segala keadaan, dalam segala di mana saja dan kapan saja, selalu kontrol apa? Iman dan takwa. Iman dan takwa. Nggak akan stres ya. Nggak akan stres. Mau diusir istri dari rumah, ngapain usir aja? Banyak masjid. Masuk masjid itikaf. Telepon takmir, masjid buka. Buka apa? Memang kenapa kau mau ke masjid? Saya mau itikaf. Kebetulan malam ini saya pergi di ibadah. Masa kemudian itikaf padahal lagi diusir, gak dibukain pintu. Enggak apa-apa, santai aja. Kenapa ya? Jalan makhraja, ada aja jalan keluar, gak bakal stres. Anda kalau jaga iman dan takwa gak bakal stres dengan urusan dunia. Kenapa? Sudah janji Allah kok. Yang ja'allahu makhraja. Allah akan selalu memberikan jalan keluar. Entah itu jalan keluar ekonomi, entah itu jalan keluar kebahagiaan, entah itu jalan keluar apa saja. Nabi Yunus saja selamat kok dari kematian. Makanya Rasulullah berwasiat, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kamu berada. Yusha ibn Nun ketika dia hendak pergi perang dengan kaumnya, apa wasiat pertama Yusha, Nabi Yusha ibn Nun? Yusha ibn Nun ini disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ucapan Nabi Musa, wa idh qala Musa li fatahu la abraha hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Fatah pembantunya yaitu Nabi Yusha. Ketika hendak pergi perang, apa wasiat Yusha ibn Nun kepada para prajuritnya? Para prajurit diwasiatkan, kata dia, la yatba'uni rajulun malaka budu'an ra'atin wa huwa yuridu an yabniya biha wa lamma yabniya biha. Kata beliau wasiat yang pertama, wahai para prajurit, siapapun yang pengantin baru jangan ikut dalam pasukan saya. Kalau kamu pengantin baru percuma, kamu nanti di medan perang memikirkan ngelamun istrimu, kalau disabet sama musuh percuma juga. Maka bagi para pengantin baru, enggak usah ikut perang, udah perang aja dulu sana sama istri. Bahaya soalnya. Ini taruhannya nyawa, harta, jiwa dan raga, kemudian pikirannya terganggu. Dia pernah konsentrasi apalagi sama sekarang. Dia musuh di depan mata, tembakan di tangan, tapi handphone istrinya video call. Asyik di video liatin istri, kalau pernah perlu berdiri sama lawan. Maka kata dia, siapapun yang barusan saja nikah jangan ikut.
Wala rajulun, dan jangan pula ada yang mengikuti saya, kata dia, sahib ghanam, pemilik kambing, wa huwa yantadhir auladaha, yang sedang menunggu kelahiran anak-anak kambingnya, atau pemilik sapi yang sedang menunggu kelahiran anak-anak sapinya. Kenapa? Dia akan berangkat perang tapi pikirannya di rumah, sudah lahir belum ini kambing saya, sudah lahiran belum sapi saya ini, terganggu pikirannya, dilarang. Enggak. Kenapa? Yang namanya takwa, barakallahu fikum, perlu benar-benar kejernihan hati, perlu benar-benar konsentrasi, dan perlu benar-benar fokus. Takwa Allah Azza wa Jalla. Dimanapun kalian berada, kapanpun kalian berada, perbiasakan. Ittaqillah haitsuma kunt. Ini wasiat yang keberapa dalam hadis ini tadi? Wasiat yang kedua. Wasiat yang pertama wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Wasiat yang kedua wasiat untuk selalu menjaga. Itu bedanya. Wasiat untuk selalu menjaga apa? Takwa ini jangan sampai ketika di hadapan orang kelihatan bertakwa, ketika di belakang orang kesempatan ini. Tidak boleh. Jangan. Ittaqillah haitsuma kunt. Ittaqillah haitsuma kunt. Ada yang lihat, ada yang lihat, sama semua. Wasiat yang ketiga di dalam hadis ini, barakallahu fikum ya ikhwan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ay idza fa'alta sayyi'atan fastaghfirillah ta'ala minha waf'al ba'daha hasanatan tamhuha. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, yakni jika engkau suatu saat berbuat dosa dan berbuat salah, maka cepat-cepat istighfar dan berbuat kebaikan supaya kedosamu itu apa? Terhapus. Enggak sengaja lewat di handphone foto telanjang atau apalah, pokoknya kayak gitulah, cepat-cepat lewatin, astagfirullahaladzim, taubat habis. Jangan kemudian penasaran melakukan, sudah puas baru astagfirullah, astagfirullah. Ketahuan istri baru astagfirullah, astagfirullah. Wajib sih. Dan di sisi lain jangan pernah menyerah dengan dosa. Dalam arti apa? Jangan pernah kamu merasa bahwa kayaknya percuma juga saya istighfar, saya kok rasanya mempermainkan Allah. Dosa lagi, istighfar lagi, dosa lagi, istighfar lagi, tobat kumat. Daripada tobat kumat mending kumat sekalian. Tidak boleh. Tidak boleh. Justru itulah yang ditunggu-tunggu oleh syaitan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kamu ikuti setiap perbuatan kejelekanmu itu dengan apa? Istighfar. Makanya ada orang bikin status begitu, jangan diulang-ulangi lagi ya mas ya perbuatan gitu. Ya mas, saya jadi tidak mengulangi lagi. Nanti kalau saya ulangi saya minta maaf lagi ya mas. Boleh. Jangan pernah menyerah. Setiap kapan Anda berbuat keburukan, kejelekan, di malam hari, di siang hari, langsung istighfar. Istighfar. Setelah itu doa, wudu, sholat, doa, tamhuha, akan terhapus. Alhamdulillah. Plong memang hati. Kenapa? Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati kita ini, mata kita ini, telinga kita ini, kalau kita sudah terbiasakan dengan dosa dan maksiat, hati kita itu menjadi sempit. Hati kita ini menjadi sempit. Ya, gampang tersinggungan, gampang baperan, gampang itu. Udah. Kenapa? Itu semua karena dosa. Tapi kalau kita hatinya bersih, hatinya orang yang bertakwa bersih, santai aja kita. Yang penting jangan nuduh aja. Kalau cuma masalah orang mungkin mengatakan ini memfitnah macam, udah santai aja kita. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Enggak usah peduli dengan omongan orang. Karena ada satu di dunia ini yang tidak bakal bisa kamu kejar, apa? Mulutnya orang. Ridwan nas wa yatullah.
keridhaan orang, mulutnya orang itu gak bakal bisa kamu kejar. Maka tidak perlu kamu pusing. Setiap kamu berbuat keburukan, istighfar, taubat, kembali kepada Allah. Tutup telinga dari omongan orang. Karena omongan orang mau mengatakan kelihatannya aja itu begitu itu, tapi dia nggak usah peduli. Yang penting kamu jaga hubungan kamu dengan Allah, istighfar dan taubat. Karena sekali lagi mulutnya orang tidak bakal bisa kamu kejar. Sampai ada cerita begitu, orang di Arab jalan suami istri dengan keledai himar, keledainya jalan di depan, dari belakang talinya dipegang, suami istri berjalan lewat di depan orang. Apa kata orang-orang yang mengomentari mereka? Dasar manusia bodoh, punya kendaraan kok gak dinaikin. Akhirnya naiklah suaminya di atas keledai. Naiklah suaminya di atas keledai, istrinya berjalan karena gantian, karena kendaraannya kecil. Naiklah suaminya di atas kendaraan, istrinya berjalan. Lewat lagi di depan orang. Apa kata orang? Dasar suami kejam, gak punya perasaan. Dia hanya enak-enakan di atas kendaraan, istrinya berjalan. Pusing. Gimana caranya akhirnya? Istrinya naik, ayo naik, gak enak kita jadi omongan orang. Kamu naik, naiklah dua-duanya suami istri di atas keledai, jalan, lewat di depan orang. Dasar manusia brengsek, gak punya perasaan. Keledai sekecil itu ditumpangi 2 orang. Akhirnya kali ini suaminya yang turun, istrinya yang naik. Menghindari omongan orang ini, biar gak diomong orang. Kali ini istrinya di atas kendaraan, suaminya yang turun. Lewat lagi di jalan lagi, kata orang apa? Suami diperbudak oleh istrinya, maunya diperbudak oleh istri. Istrinya di atas kendaraan, dia nuntun kendaraan, malu suami bodoh. Kalau sudah seperti itu mau apa? Coba kalau seandainya kemudian turun, akhirnya himarnya dipikul, keledainya dipikul gitu. Lewat depan orang, kata mereka apa? Dasar orang bodoh, punya kendaraan kok malah dipikul. Jadi mulutnya manusia itu kalau kamu ikuti gak bakal habis, gak bakal habis. Kamu baik, orang komentarin kamu. Kamu gak baik, orang komentarin kamu. Kamu kaya dermawan, kata orang apa? Kaya kok nyumbangnya cuma segitu. Padahal udah nyumbang, dia sendiri gak pernah nyumbang. Kamu miskin gak pernah nyumbang, komentarin, dikomentarin. Miskin tapi boya nyumbang walaupun 5.000. So, begitu kamu nyumbang 5.000, nyumbang 5.000 padahal motornya PCX-N. Astagfirullahaladzim. Jadi ghayatun nas liridwan la tudrak, ridwan nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, mulutnya manusia itu tidak bakal bisa kamu tutup, tidak bakal bisa kamu kejar. Maka apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka ikutilah setiap perbuatan baikmu dengan kebaikan, yaitu dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya keburukan itu akan terhapus, tamhuha, terhapus. Apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan keburukan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak butuh pujian orang. Pujian orang gunanya apa? Yang kita butuh adalah ketika keburukan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang kedua. Wa khaliqinna, apa namanya? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Suatu ketika ada seorang datang kepada Rasulullah, dia cerita, ya Rasulullah, tadi saya di kebun bertemu wanita, maka saya berbuat begini-begini, bukan zina, cuma iseng lah laki-laki. Maka kemudian tadi kamu sholat asar bersama kami. Sholat ya Rasulullah, saya tetap sholat, tadi saya sholat. Maka turunlah ayat barakallahu fikum, innal hasanati yudhibna sayyi'at wa aqimus sholata tarafain nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Tegakkanlah sholat
di penghujung hari dan di awal malam, dengan sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus keburukan dan kejelekan. Makanya kalau ada orang berbuat maksiat sholat, jangan dicibir, jangan dicibir. Gayanya aja itu sholat. Dia sholat, tahu nggak sholat itu karena ayamnya kalah. Kerjanya satu ayam sholat. Jangan dicibir. Pemabuk kalau lagi nggak mabuk lagi waras sholat, disambut ahlan wa sahlan, masya Allah, kembali ke jalan yang benar. Jangan dicibir. Ada pemabuk salah. Masjid kita itu di Tegal nih, kadang-kadang sampai anak-anak itu mulai bersolat. Pengamen, tapi sholat maghrib berjamaah baru ngamen, gitarnya nitip di masjid. Kadang-kadang ini gimana sih, biarin aja, alhamdulillah dia sholat. Pengamen sholat di masjidnya pondok lagi, masjid pondok, taruh nitip gitar di masjid, wudhu, sholat, sopan lagi, sopan. Salaman cium tangan daripada yang ngaji-ngaji tapi kebelinger. Salaman cium tangan semua apa? Alhamdulillah. Itu berarti ketika dia kerjanya seperti itu tapi dia jaga sholat maghrib ada kan, karena lingkungan kita di situ lingkungan Kupat, lingkungan wisata kuliner. Begitu isya tinggalkan lagi, ambil masuk masjid sholat isya lagi, titip gitar lagi di situ, titip lagi itu, sholat lagi. Itu pertanda berarti masih ada apa? Masih ada kebaikan, masih ada iman, masih ada kebaikan, masih ada rohani yang baik, dia masih ada tanda-tanda kebaikan. Maka ini adalah harapan. Nah, dibandingkan dengan orang yang kerja di masjid, kerjanya marbut masjid tapi sholat keluar, nggak pernah sholat. Kenapa dia jadi marbut masjid? Karena rumahnya samping masjid, nyapu masjid, makan uang dari masjid, kencing di toilet masjid, tapi tidak pernah sholat. Masih mending yang ini. Perhatikan, jangan pernah mencibir orang yang taat kepada Allah sekalipun dia mungkin maksiat. Sekalipun dia maksiat jangan. Kenapa? Taatnya ini kata Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau setiap kamu berbuat dosa kamu ikuti dengan kebaikan, maka dosa-dosamu itu akan terhapus. Dia hukum itu apa? Dosa-dosanya berguguran. Makanya ya, perhatikan barakallahu fikum ya ikhwan. Antum bisa nggak perhatikan ini? Ibadahnya orang yang ahli maksiat itu aneh memang. Ibadahnya orang yang ahli maksiat, kalau kita perhatikan, kok bisa ya ibadahnya orang yang ahli maksiat kadang-kadang lebih khusyuk daripada ibadahnya orang yang nggak pernah maksiat. Doa nangis dia. Kenapa? Karena dia merasa salah. Saya salah ya Allah, tapi kenapa saya seperti ini ya Allah, tolong bantu aku. Nangis dia. Seorang wanita penzina, seorang penjudi, seorang ini sholat, giliran sholat khusyuk, doa khusyuk, nangis. Ya Allah, bukan hati saya ingin seperti ini ya Allah, saya terdesak kebutuhan ya Allah, anak-anak saya ya Allah, sudah lama saya ditinggal oleh suami, sudah lama saya begini-begini ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Ibadahnya yang ahli maksiat. Giliran ibadahnya orang yang katanya nggak pernah ahli maksiat apa? Ya kelihatan santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung keluar pergi, kayak nggak butuh sama sekali, kayak nggak ada perasaan dosa gitu, kayak nggak ada perasaan butuh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka handphone, game, WhatsApp udah. Tapi ketika orang yang ahli maksiat ibadah sholat itu benar-benar hati, kenapa? Karena dia merasa banyak dosa dan banyak salah. Dia merasa, ya Allah, aku ini nggak pantas ya Allah, aku ini tidak pantas berdiri di hadirat-Mu ya Allah dalam keadaan saya berlumur dosa. Ya Allah, saya baru saja berbuat maksiat, aku tidak pantas berdiri di hadapan-Mu ya Allah, tapi ini kewajiban saya ya Allah, saya tidak ingin berlalu-lalu, maka tolong bantu aku ya Allah, bantu aku ya Allah. Sehingga mereka nangis, mereka kelihatan memanjatkan doa gak ada habis-habisnya. Udah selesai sholat, udah doa sampai kadang nangis. Sementara kita udah keluar sungai, pulang.
Maka sekali lagi jangan pernah mencibir orang, karena kita belum tentu lebih baik dari mereka. Wasiat yang ketiga di hadis ini, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah orang dengan akhlakmu yang baik yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum lan tas'un nasa bi amwalikum fasa'uhum bi bastil wajhi wa husnil khuluq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak bakal bisa berbagi kepada semua orang dengan harta kalian. Kalian tidak bakal, sekaya apapun kamu tidak bakal bisa berbagi dengan semua orang dengan harta yang kamu miliki. Fasa'uhum bibastil wajhi wa husnil khuluq. Maka berbagilah kepada orang dengan senyum dan wajah yang ceria dan akhlak yang mulia pada orang. Ini benar ya jemaah. Pasti kita tambah dulu kalau kita ada. Ini perhatikan hadis. Kita tidak bakal bisa berbuat baik kepada orang dengan harta kita semua, gak mungkin. Tapi paling tidak dengan senyuman ramah wajah kita, dengan akhlak kita yang mulia, menyapa masyarakat, senyum kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Jangan pernah tontonkan dakwah ini dan akhlak kita itu seram di masyarakat. Jangan ramah kita. Justru kita makin lama taklim makin ramah. Justru Anda wahai wanita makin bercadar makin ramah dengan ibu-ibu sekitar, bukan makin bercadar makin galak. Disapa, ya Bu, mau kemana sana? Galak banget ini orang. Oh, kalau udah begitu, kalau udah bercadar galak ya. Nanti habis itu datang lagi yang lainnya yang cadaran. Oh, gimana kabar? Oh, ternyata gak semua bercadar itu galak ya. Akhirnya berubah lagi imannya orang. Maka jangan sampai barakallahu fikum, karena memang kadang-kadang kita ini susah sekali untuk senyum pada orang. Senyumnya kalau ketemu ikhwan, senyumnya kalau ketemu ikhwan kita yang sepengajian, senyumnya kalau ketemu akhwat ummahat yang sepengajian. Tapi kalau dengan orang-orang masyarakat yang menurut persepsinya kita, yang menurut anggapan kita mereka ini orang awam, orang ini susah banget untuk berinteraksi dan untuk senyum. Salah kita. Rasulullah SAW mengatakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak yang mulia itu dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri tercermin pada 3. Kata beliau, badlun nada, kaful adab, qalaqatul. Itulah akhlak yang mulia. Badlun nada, berusaha untuk membantu orang. Jangan kita tinggal di masyarakat, begitu masyarakat kerja bakti, ada aja alasan. Diumumkan oleh Pak RT besok ada undangan kerja bakti kampung hari Ahad, karena mau ini, mau itu, mau acara ini, mau acara itu. Malam-malam sudah ada acara, diadakan acara supaya tidak bergaul dengan masyarakat. Kenapa memang kamu mau kerja? Saya nggak mau Ustaz. Itu kan kerja bakti, ada ibu-ibu, ada yang suruh kamu kerja di samping ibu-ibu siapa? Jadi kadang-kadang nggak masuk akal. Akhirnya dia keluar malam-malam, atau kalau nggak pagi-pagi sebelum masyarakat keluar pergi duluan. Pulang-pulang siang sore udah bersih kampungnya, udah bersih rumahnya, depan rumah udah bersih di semua. Gimana nggak dibenci di kampung? Justru kesempatan, alhamdulillah. Ini ada kerja bakti di kampung, RT mengumumkan kesempatan, saya ingin bergaul. Saya bukan orang sini, saya pendatang, saya kontrak, saya ingin memperkenalkan diri bahwa saya orang baik. Kerja bakti. Kebetulan kita ada rezeki lewat ibu-ibu penjual gorengan. Bu, itu gorengan berapa Bu? Semuanya itu ada 50, udah bagikan semua, nanti hitungannya sama saya. Itu baru benar, baru benar berbagi kebaikan. Jangan kemudian cari-cari alasan, kamu akan dibenci orang. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jangan kita jadikan orang ini selalu mengkritik kita karena akhlak, jangan. Kita bergaul. Itu badrun nada. Yang kedua kaful ada. Yang kedua tahan lisan, tahan mata kita. Jangan suka nyibir orang, jangan suka nyakiti orang.
Jangan suka menjadikan orang. Dan yang ketiga, bentuk atau praktek daripada akhlak yang mulia itu adalah apa? Talaqatul wajhi, ketemu orang dengan wajah senyum. Senyum juga jangan senyum tanggung, senyum tapi bercermin. Jangan, senyum itu lepas. Kelihatan kok ini orang baik, orang jujur atau orang kelihatan. Ya, senyum itu ibadah. Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin khaliq. Jangan kamu pernah merendahkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun, sekalipun hanya kamu melempar senyum di hadapan tetanggamu, di hadapan saudara pada saat ketemu. Itu sudah sangat bermakna bagi dia. Itu sudah sangat bermakna dalam bagi mereka. Badrun nadaka fulana talaqatul wajh, senyum. Maka sekali lagi itu 4 wasiat di dalam hadis ini. Wasiat yang keempat, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaulilah orang dengan akhlakmu yang mulia, dengan akhlak yang baik. Kamu ingin dihormati orang, hormati orang lain. Kamu ingin dihargai, hargai orang. Kamu ingin orang senyum ramah kepada kamu, kamu dulu yang ramah pada orang. Buka ramahnya kita kepada orang itu, buka. Jangan terlalu kaku kita dengan orang. Jangan kita terlalu kaku, bermasyarakatlah dengan baik. Ngaji ta'lim justru lebih baik dengan masyarakat. Justru lebih baik. Kenapa? Itulah wasiat Rasul SAW. Rasul pertama kali dakwah di Makkah dengan akhlakul karim, akhlak yang mulia. Maka ini jangan kali-kali meremehkan hal-hal yang seperti ini, karena mohon maaf kadang-kadang sebagian orang juga merasa saya takut terbawa katanya. Saya takut terbawa kalau mau baik bergaul dengan masyarakat, saya takut terbawa. Takut terbawa apanya? Kamu terbawa apanya? Mereka nggak pernah mempengaruhi kamu. Takut terbawa itu kecuali kalau anak muda lagi main gaple, minum-minuman di pos kamling, kamu datang nongkrong sama mereka. Nah ini sosial. Walimahan kamu bantu, apa yang bisa saya bantu Pak? Tetangga datang, kerja bakti bantu, apa yang bisa dibantu? Kan seperti itu apa? Terlalu salah kita. Kadang-kadang banyak sebagian orang salah kaprah dalam hal memahami yang seperti ini. Padahal ini adalah urusannya dengan akhlakul karimah. Nah, kita akan dulu barakallahu fikum, kita lanjutkan. Fadhal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
على حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Kita lanjutkan. Ada faedah disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi perhatikan hadis ini ya kawan. Jangan selalu menuntut orang untuk berbuat baik pada kamu. Salah itu ya. Jangan selalu menuntut orang untuk berbuat baik pada kamu. Masyarakat ini tidak baik pada saya, mereka ini tidak sopan pada saya, mereka ini tidak menghargai saya. Salah, tidak begitu hadisnya. Hadisnya bahwa khaliqin nas, kamu yang berbuat baik pada orang, kamu yang berbuat baik pada orang. Tunaikan kewajiban kamu, hakmu akan kamu dapatkan. Khaliqin nas. Istri jangan selalu pernah menuntut suami kamu baik, saya kamu baik pada saya, kamu harus baik, kamu harus baik. Gak usah menuntut. Kamu baik, suamimu akan menuntut baik. Percaya nggak? Percaya. Kenapa kamu nggak perhatian saya? Kenapa kamu nggak? Kenapa kamu nggak? Gak usah nuntut. Kamu baik aja saya tunduk kok. Sekejam apapun laki-laki, sejahat apapun laki-laki, kalau istrinya baik dan pintar merayu, suami klop langsung. Lah kalau suaminya ada dikit masalah, istrinya tolak pinggang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lu berani sama gue sekarang, kata istri. Gawat ya. Maka sekali lagi saya ingatkan, jangan selalu menuntut orang dan menuntut orang berbuat baik pada kamu. Khaliqin nas fil amr. Pergaulilah, perlakukanlah orang dengan akhlakmu yang mulia, dengan budi pekertimu yang baik. Niscaya orang akan berbuat baik pada kamu. Kita sekali lagi salahnya apa? Kita balik. Orang-orang kamu di sini gak baik pada saya. Kamu salah. Bukan orang baik kamu yang berbaik sama kamu. Kamu yang baik sama mereka. Mereka akan baik. Mereka bakal baik. Khaliqin nas. Kamu bergaul dengan orang, kamu melakukan orang dengan tutur kata yang baik. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatanmu. Kama tadinu tudar. Apa yang kamu perbuat itu yang kamu dapat. Apa yang kamu tanam itu yang kamu panen. Jadi perhatikan hadis ini. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Perlakukan orang dengan akhlak yang baik. Seorang guru, seorang ustaz selalu menuntut murid-muridnya, kalian sopan dong, saya kan guru, saya kan ustaz, mana akhlaknya kalian, mana sopan santunnya kalian kepada ustaz.
Mana harga dirinya, mana hormatnya kalian kepada ustaz? Selalu nuntut murid-muridnya beradab sopan kepada dia karena dia ustadznya. Tetapi ketika ustadznya nyimain hafalan, anaknya hafalan, santrinya hafalan, dianya apa? Mainan game. Ustadznya mainan game. Kan telinganya yang dengar isiman hafalan anak-anak. Gimana kamu dihormati seperti itu? Habis itu kamu murid kok nggak punya akhlak sama ustaz, nggak punya sopan santun. Kamu menghormati orang, kamu hargai orang, kamu akan dihargai orang. Jadi Anda sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai ustaz, sebagai pengajar, didiklah orang itu. Karena tidak semua pengajar itu pendidik, tidak semua guru pendidik. Yang paling baik itu adalah seorang guru dan pendidik sekalian. Guru, pendidik, dia mengajar tapi dia mencontohkan. Dia mengajar tapi dia apa? Mencontohkan. Dia saya akan dihormati. Nggak perlu pakai tongkat, nggak perlu ada peraturan. Kalau ustaz keluar harus salam cium tangan. Kalau ustaz keluar harus sopan, harus baris tunduk gini, tunduk tapi hatinya dongkol. Ya kan? Khaliqin nas khuluqin hasan. Kalau perlakukan orang dengan akhlakmu yang baik, murid-muridmu akan hormat, murid-muridmu akan tunduk, akan menghargai kamu. Kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, amiluhum bil akhlaqil hasanati. Maknanya, pergaulilah orang dengan akhlak yang mulia, bil qawli wal fi'li, dengan ucapan yang lembut dan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik. Kita ini yang butuh akhlak, butuh pendidikan akhlak kita ini. Sangat butuh pendidikan akhlak. Dengan lisanmu yang lemah lembut kepada orang, dengan lisan kita yang teratur, dengan perbuatan kita yang sopan, orang akan hormat pada kita. Orang akan menghargai kita. Minimal orang akan segan. Kemudian fa inna dzalika khair, karena itu adalah kebaikan. Wa hadzal amr, dan perintah di dalam hadis ini imma ala sabilil wujub wa imma ala sabilil istihbab. Bisa jadi perintah dalam hadis ini adalah wajib, bisa jadi perintahnya adalah sunnah. Kalau nggak wajib sunnah. Fa yustafadu minhu, maka kita dapat mengambil dari perintah ini masyru'iyyatu mukhalafatin nas bil khuluqil hasan. Disyariatkannya untuk bergaul, berinteraksi dengan orang dengan akhlak yang mulia. Jangan menyendiri, jangan menghindar. Jangan menyendiri, jangan menghindar. Antum ngontrak di tengah-tengah masyarakat, jangan selalu berpikiran negatif ke masyarakat. Aduh, saya susah memang di sini Ustaz, saya hidup sendiri. Yang sunnah cuma saya sendiri di sini Ustaz, lingkungan kiri kanan semuanya neraka. Dalam hati dia itu. Lah sama aja kan, bid'ah semua sama aja kan, neraka kan. Kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar. Susahnya saya hidup di sini Ustaz, saya cuma sendiri yang sunnah sama istri saya. Susahnya apa susahnya mas? Itu depan kamu musola. Oh itu musolanya ini. Kalau di depan kamu gereja gimana? Anda bersyukur alhamdulillah yang Anda dengar adzan, yang Anda dengar salawatan. Coba kalau Anda yang dengar di Bali misalnya, gimana coba? Anda tidak bersyukur. Anda tidak bersyukur dan Anda selalu merasa orang yang paling suci, yang paling baik itu buruknya. Fala tuzakku anfusakum. Yang sunnah hanya saya di sini. Lah itu yang sholat di masjid nggak sunnah. Mereka adzan, apa itu bukan sunnah? Mereka sholat, apa itu bukan sunnah? Mereka sholat sunnah, apa itu bukan sunnah? Yang sunnah cuma saya di sini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salah. Mukhalafah, berakhlak kita. Kalau Anda merasa adalah orang yang sunnah, orang yang baik, maka semestinya Anda akan dipuji dan akan disanjung oleh masyarakat sini karena Anda adalah orang yang baik. Gimana caranya? Bergaul, keluar kamu di masyarakat sana.
ada acara-acara masyarakat, acara-acara kemasyarakatan, bergaul sama mereka, tapi dengan akhlak yang baik. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kerja bakti melihat Pak RT ngangkat sampah, Pak RT biar saya aja Pak RT, biar saya ganti. Oh kan senang mereka. Nah ini baru masyarakat sunnah yang bagus. Masya Allah. Kata mereka apa ini kata orang? Kalau semua orang jenggotan kayak gini kan enak. Mereka begitu. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kemudian kata beliau, wa atlaqan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifiyatal mukhalaqati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memutlakkan kalimat berakhlak dengan baik pada masyarakat, dan tidak ditentukan, tidak dibimbing bahwa caranya berakhlak yang baik itu adalah begini-begini, itu tidak ada, melainkan Nabi hanya mutlak khaliqin nas, pergauli orang dengan baik, itu aja. Tapi tidak dituntun kamu caranya begini, kamu caranya enggak. Kenapa? Wahia takhtalifu bihasabi ahwalin nas, karena ini akan berbeda dengan keadaan orang, berbeda dengan tradisi-tradisi masyarakat. Faqad takunu hasanatan lisyakhs wa la takunu hasanatan li ghairi. Karena kadang-kadang yang namanya akhlak baik itu bisa jadi akhlak baik pada suatu masyarakat, pada suatu daerah, namun pada daerah lain menganggapnya itu adalah akhlak apa? Akhlak buruk. Akhlak buruk. Maka disitulah pentingnya kita mengenali urf, kebiasaan masyarakat. Kadang-kadang akhlak baik di sini, di lingkungan antum, daerah Pekalongan misalnya, tapi antum ke Solo ternyata bagi mereka itu adalah buruk. Berarti harus bagaimana? Menyesuaikan tidak? Menyesuaikan. Harus menyesuaikan. Selama tidak menyelisih syariat, kita harus menyesuaikan. Nah, karena bagi mereka adalah buruk, kita menyesuaikan bahasa mereka. Kemudian wal insanul aqilu ya'rifu wa yazin, dan orang yang berakal dia bisa tahu, cerna, memahami hal-hal yang seperti ini dan bisa menimbang. Awal kita mundur di Jogja itu bingung kita sama orang Jogja. Ini orang Jogja sudah kita sapa masih dibilang nggak ramah katanya. Ya, orang kita di Jogja campuran dari Medan, dari Sulawesi, kita dari Buton, dari Ambon. Kita sudah sapa, kita udah nyapa, tapi masih aja dianggap nggak ramah-ramah kan? Padahal kita sudah monggo juga. Walaupun monggonya kita orang Jawa dengan orang luar Jawa kan lain. Kalau orang Jawa kan monggo, kalau orang Jawa monggo. Bahasa Jawa tapi dialeknya kayak gitu. Jadi diajarin, akhirnya di briefing. Kenapa? Rupanya adat kita itu berbeda. Kalau orang di Jawa nyapa orang nunduk, monggo sambil nundukkan kepala. Kalau kita enggak, nyapa orang tua, bapak sendiri, ibu sendiri, paman sendiri, nyapa pasang dada, bu, itu kalau di sana angkat kepala, itu sudah sangat santun, hormat. Jadi budaya itu kita bawa ke Jawa, ke Jogja, ya jelas kontra. Wajar orang hanya menilai, oh ternyata begitu. Makanya kata beliau al-alim bin wal aqil ya'rif wa yazin. Orang yang berakal itu dia tahu dan menimbang. Antum tahu siapa yang pernah ketemu syekh misalnya, yang pernah ikut daurah syekh kemudian salaman sama syekh dari Arab, syekh salaman, kemudian responnya syekh itu dingin aja, biasa aja. Kenapa? Budaya kita beda dengan mereka. Budaya kita apa? Assalamualaikum syekh, itu cium tangan, apa kayak mau cium tangan tapi berat, tapi enggak nunggu gitu. Paling-paling kalau bahasa Arab kayak faham syekh, syekh itu dingin aja, nggak ada respon. Kenapa? Kita bertemu itu sudah tunduk duluan. Ini itu menurut kita sopan santun, tapi bagi mereka enggak kayak gitu. Orang pegang terus kayak harus itu orang. Aku saya ajarin kalau
Ya, ketemu begitu. Ahlan wasahlan Syekh, kaif halak Syekh, pandang wajahnya, tatap wajahnya. Kaif halak Syekh, khair Syekh, alhamdulillah khair, itu semuanya ramai. Oh semuanya fadal Syekh, masuk Syekh, ahlan, senang, ramah, dia riang diri. Tapi kalau kita, sesepuh kita, petua kita khususnya di Jawa digituin, ini orang galak, sok kenal orang. Kalau kita begitu kan, sok kenal. Kenapa? Memang bukan budaya kita. Makanya kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Rasulullah mengatakan pergaulilah orang dengan akhlak yang baik mutlak umum. Caranya bagaimana? Ya tergantung tradisinya masing-masing. Tergantung tradisi masing-masing. Tradisi Jawa antum bawa di luar Jawa, tradisi luar Jawa dibawa ke Jawa, kadang-kadang nggak nyambung. Bahkan kadang-kadang Jawa aja, Jawa Tengah dengan Jawa Timur, Jawa Barat kadang-kadang lain kok. Lalu bagaimana? Ya sudah, sesuaikan. Al-adatu muhakkamah. Itulah pentingnya kita ini belajar belajar adab, belajar adat istiadat, belajar usul fikih, belajar bahasa orang, sehingga kita bisa menyesuaikan. Jadi nggak bisa, saya nggak bisa. Saya ini kan memang orang luar Jawa ya Pak ya. Saya ini kan memang orang Padang. Saya ini kan orang Sulawesi, orang Kuto, orang Ambon. Jadi saya, walaupun saya mau dipaksa-paksakan untuk ramah, ya tetap saya nggak bisa. Salah. Kan bisa. Apa kamu? Kamu berada di mana sekarang? Kamu berada di mana? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kamu boleh daerah kamu lahir kamu di Ambon, lahir kamu di Buton, di Sulawesi, di Medan, di Padang, boleh. Tapi sekarang kamu berada di mana? Kamu sedang berada di mana sekarang? Kamu sedang berada di komunitas mana sekarang? Kamu sedang berada di Arab, kamu sedang berada di Jawa. Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Pergaul sesuai dengan akhlaknya mereka, sesuai dengan karakternya mereka. Tapi saya nggak bisa, nggak ada alasan nggak bisa. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, mampu menciptakan. Kenapa Allah tidak mampu berubah? Kamu aja yang tidak ada niat. Karena orang kadang-kadang alasannya karakter saya memang kasar, karakter saya memang keras, karakter saya salah. Karakter itu kan bawaan. Tetapi kalau kamu perbaiki wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, Anda ini sekarang berada di mana? Anda ini berada di mana? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wal akil kata Al-Imam Ibnu Utsaimin, orang yang berakal dia arif wa yazin, dia bisa tahu itu dan dia bisa menimbang. Saya ini berada di masyarakat mana ini? Oh ternyata saya berada di masyarakat yang cuek, bebek, nggak ada urusan satu sama lain. Enak. Kan begitu kita. Oh ternyata saya berada di masyarakat yang serba laporan, yang serba prosedur, yang serba laporan. Udah mau nggak mau ngalah. Ya akil, ya arif wa yazin. Makanya itu paling enak, paling senang tinggalnya itu di Tegal, di masjid saya, di rumah saya. Sudah berapa dari tahun 2014 sampai sekarang nggak pernah laporan ke RT, nggak pernah ketemu, nggak pernah ini, nggak ada urusan, cuek bebek orang. Kenapa? Lingkungan kita memang seperti itu, perumahan, ini cuek-cuek masing-masing. Tapi coba kalau di kampung, baru datang satu hari udah didatangi, minta data laporan, wah hantu. Baru sambil kos dari surat orang. Ya apa-apa. Apaan lu? Saya juga tinggal di sana nggak pernah laporan kok. Ya kalau emang nggak mau ya bapak tinggal di sana aja, wajar ya. Makanya disitulah khaliqin nas bi khuluqin hasan. Apa tradisi mereka? Apa kebiasaan? Pergaulan mereka dengan akhlak yang baik. Dengan cara seperti ini barakallahu fikum ya ikhwan. Biidznillah ta'ala. Kalaupun orang tidak simpati dengan kita, dengan sunnah yang kita tampilkan di masyarakat, mereka tidak akan membenci kita. Makanya salut saya kepada sebagian ikhwan-ikhwan kita yang kadang-kadang mengundang di satu tempat, itu ada beberapa daerah salut. Pengajian bisa masyarakat membaur semuanya. Senang mereka itu. Ada ikhwan-ikhwan di Boyolali saya pernah mengundang, yang hadir itu mungkin 1000 lebih. Mulai taklim setengah 9 malam, hampir jam 9 malam. Kata ini masih sedikit termasuknya Ustaz, ini karena Covid. Ada 3 kecamatan di sini biasanya gabung. Yang hadir itu apa? Gabung semua. Ada dari Muhammadiyah, dari NU, dari Salafiyin. Yang hadir ada wanita-wanita yang bercanda, ada ibu yang cuma pakai selendang datang masuk. Subhanallah. Ini dong masyarakat kita bagus kayak gini.
Panitia ini juga saya tanya, ini panitia dari mana aja? Dari mana kita juga di pondok-pondok Solo sana. Ada yang dari Al-Madinah, dari Pondok Bukhari, ada yang dari bagus. Masyarakat gabung. Sekarang jalan itu ta'lim. Itu perlu menciptakan situasi-situasi seperti itu. Jangan ta'limnya kita itu eksklusif, kayak seakan-akan ta'lim kita aja. Kita ajak masyarakat sekitar. Kalau mungkin di sini sih nggak ada masyarakat ya. Paling kantor, rumah nggak ada orang. Tapi kalau masjid kita di tengah-tengah buka untuk warga. Silakan Pak. Tapi apa? Hati-hati milih ustaz. Antum sudah undang masyarakat, ibu-ibu silakan Pak. Ternyata begitu ustaznya datang, kullu bid'atin dhalalah. Assalamualaikum semuanya udah langsung. Belum ta'lim sudah bid'ah udah pergi semua. Jadi usaha itu seperti itu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bergaul, bercampur, membaur dengan masyarakat. Ada yang harus membaur, ada yang harus menyapa duluan. Itulah dakwah. Barakallahu fikum ya ikhwan. Ini tambahan dari keterangan Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang hadis yang kita baca tadi, 4 wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan wasiat ini selalu terpatri di dalam hati kita dan selalu terukir. Yang pertama wasiat apa tadi? Untuk bertakwa kepada Allah. Yang kedua wasiat untuk selalu menjaga stabilitas takwa Allah dimanapun dan kapanpun berada. Jangan sampai kendor, jangan sampai luntur ketika kita dihadapkan dengan maksiat. Jangan sampai luntur, jangan sampai kendor ketika kita sendirian. Makanya di antara doa Rasulullah, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Juga di antara Rasulullah, doa Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal haur ba'dal qaum. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari mundur setelah maju. Artinya, dan jangan sampai saya kembali kepada maksiat setelah saya menjadi orang yang bertakwa dan menjadi orang yang baik. Wasiat yang ketiga apa tadi ya Allah? Wasiat supaya selalu menjaga hati kita setiap kita terjerumus dalam dosa, sengaja maupun tidak kita sengaja, supaya kita cepat-cepat istighfar dan cepat-cepat berbuat baik supaya kebaikan kejelekan kita itu terhapus. Berbuat baik mungkin dengan sedekah, berbuat baik mungkin dengan salat, berbuat baik dengan apa saja. Pokoknya setiap berbuat dosa kudu. Gak bisa tidur malam hari, gak bisa ini semuanya. Udah baca aja Quran. Gak bisa tidur malam hari, sholat malam. Gak bisa tidur, istighfar. Astagfirullahaladzim. Perbanyak istighfar, perbanyak salawat, perbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah juga akan mengingat kita kalau kita selalu mengingatnya. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Kalau kamu mengingat saya akan ingat kamu. Kemudian wasiat yang keempat adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Wasiat Rasulullah yang keempat supaya kita pintar-pintar bergaul dan pintar-pintar bermasyarakat dengan memberikan kepada mereka, menyodorkan kepada mereka akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Jangan jangan di masyarakat itu kita jaim. Tahu kan jaim kan apa ya? Jaim benar ya? Hah? Jaim ya? Oh, jaim. Saya akan ustaz, saya akan sunnah, saya akan tidak usah. Ustaz itu nanti aja kalau duduk di kursi dan kelihatan ustaz. Tapi begitu keluar, ahlan sunnah, selesai. Jangan, nggak usah pasang bodi kalau di masyarakat ini. Jangan pasang bodi. Jangan usah jaim, nggak usah pasang bodi, jalan seperti biasa. Biarkan orang masyarakat mengatakan, kirain saya kalau dengarin ceramahnya Ustadz itu dari suaranya aja udah segan saya bilang. Ternyata begitu ketemu orangnya biasa aja. Malah bikin orang ketawa terus, orang carikan itu. Itulah kebanyakan ustadz kita yang ramah. Kalau kita dengar ceramahnya, kalau kita dengar nama kebesaran dia, wah ini luar biasa ini orangnya. Wibawa banget suaranya, berdengar suaranya ini semuanya. Nanti begitu ketemu,
ternyata nggak ada, biasa aja ternyata. Jangan sekali-kali jahil di masyarakat, kayak jaga image banget, saya adalah ini, saya adalah ini. Jangan, saya adalah istrinya Ustaz, jadi orang harus hormat kepada saya. Nggak perlu. Saya adalah Ustaz harus hormat, nggak usah. Kamu yang hormat kepada orang, bukan kamu yang dihormati. Jangan hidup itu gila hormat. Jangan hidup itu gila hormat. Jahil banget jangan. Begitu datang di walimahan, yang lain pada ini semuanya datang. Nggak biasa juga begitu datang. Kelihatan serius mukanya, datang lurus kayak patung jalan ini. Nggak perlu, nggak usah, biasa aja. Assalamualaikum, assalamualaikum. Jangan khaliqin nas bil khuluqin. Maka sekali lagi terakhir, barakallahu fikum, di masyarakat kita jangan terlalu jahil, jangan sulit senyum, jangan kita tampakkan di masyarakat muka itu kayak muka kuburan. Murah senyum di masyarakat, biar orang senang dengan sunnah yang kita tampilkan. Bergaul, barakallahu fikum, bergaul, kemudian ini semuanya itu enak seperti itu, sehingga orang pun merasakan adem, merasakan nikmat. Ternyata sunnah itu seperti ini. Demikian pula ummahat, demikian pula ummahat. Anda bercadar itu bukan berarti menghalangi Anda untuk baik dengan masyarakat, untuk bermasyarakat. Justru Anda lebih ramah dengan masyarakat. Justru Anda lah yang membuka kebaikan di masyarakat, mengakrabi mereka, mendekati mereka. Jangan sekali-kali mempertahankan karaktermu yang buruk. Saya nggak bisa karena memang karakter saya susah senyum, karena memang karakter saya itu kasar, angas. Nggak bisa. Berarti itu kan buruk. Kamu perbaiki dong. Rasulullah SAW berdoa, Allah mahdini li ahsanil akhlaq. Ya Allah, tunjukkanlah aku ini kepada akhlak yang terbaik. Anda merasa akhlakmu nggak baik, kasar, angas, tersinggungan, rubah, perbaiki. Bukan kemudian dipertahankan, saya memang orangnya begini. Anda salah dong. Kamu harus rubah. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ini 4 wasiat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita, di dalam masyarakat kita. Na'amullah. Ada pertanyaan apa? Fadhol kalau ada yang mau tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kadang saat kita ketemu orang, kita sudah senyum, tapi karena kita pakai cadar, dikiranya kita nggak senyum. Gimana? Ini baper. Ini apa yang seperti ini terlalu baperan. Terlalu baper. Semalam di Tegal ada, sebelum saya taklim saya baca WA, istilahnya curhat di grup. Ustaz, mohon nasihat bagi kita yang sudah hijrah ini Ustaz, bagi kita yang sudah hijrah, yang barusan mengenal majelis taklim. Alhamdulillah kita sudah berusaha untuk baik, untuk hijrah. Namun kadang-kadang kita mendengarkan dari ucapan-ucapan senior yang sudah lama-lama taklim kok enggak, sangat menyakitkan. Sampai kadang-kadang merasa gak ingin hadir ke majelis bagaimana Ustaz minta nasihat. Saya berikan nasihat, saya katakan inilah penyakitnya orang yang taklim. Setelah taklim hatinya jadi kecil, jadi baperan, jadi tersinggungan. Itu penyakitnya orang taklim. Di mana-mana. Apa waktu kuliah kamu gak pernah bersinggungan dengan senior? Bahkan ada mahasiswa yang dikamplengi sama seniornya. Kemudian kamu keluar dari kampus, enggak. Apa kamu waktu sekolah SMA nggak pernah bersinggungan dengan kakak kelasmu? Berantem pun bahkan sampai berdarah pernah. Apa kamu nggak sebelum hijrah semua teman-teman kamu tembakkan? Semua baik semua kan? Enggak. Lebih buruk bahkan. Giliran sudah taklim cengeng,
baper, kecil hati, sedikit disinggung aja langsung gak bisa tidur. Sangat menyakitkan Ustaz, tolong Ustaz. Ya Allah, ini sekali lagi penyakitnya orang yang sudah ngaji jadi cengeng, jadi baperan, jadi ini, jadi itu. Dan kenapa seperti ini? Kamu sudah hijrah, kamu sudah niat hijrah, kamu sudah taklim, berarti Anda sudah tahu kebaikan. Sudah selesai. Orang mau ngomongin kamu, mau dia senior, mau dia junior, mau dia apa saja, mau ngomong apa, ngomong, yang penting saya mau taklim. Selesai. Ngapain harus curhat-curhat? Kenapa? Cengeng. Dan itu emang subhanallah. Kenapa saya jawab begitu ya Pak? Karena itu fakta nyata di mana-mana. Kok bisa secengeng itu mental kita? Ada sedikit gesekan di yayasan, ada sedikit gesekan di pondok. Saya keluar aja lah, saya udah nggak kuat diginikan. Nggak kuat diginikan, kamu diapain Mas? Cuman karena ada masalah sepele aja, sedikit aja. Coba itu partai, sampai dipecat dari partai itu masih berusaha nyogok supaya bisa kembali ke partai. Padahal udah dipecat. Dari partai udah dipecat. Karena apa? Karena kasus korupsi, sudah di penjara, sudah dipecat, keluar dari penjara nyogok lagi supaya bisa masuk caleg lagi di partai. Nah kita kebaikan cuma diomong dikit aja. Ustaz minta nasihat, ya Allah, cengeng. Nah ini juga sama. Kita sudah senyum, tapi orang merasa bahwa kita belum, ini baper namanya. Jangan baper. Bukan hanya sekedar senyum, nyapa. Masa ketemu orang cuma senyum, nggak nyapa, tersinggung orang. Assalamualaikum Bu, diajak ngobrol dikit. Sehat Bu, gimana anak-anak Bu? Sehat? Sehat semua Pak, alhamdulillah ini semua. Oh iya, ntar ya Bu, saya mau belajar. Itu kan enak, ketemu orang cuma senyum tapi nunduk. Ya wajar orang mati ini, orang nggak ada senyum-senyumnya. Kamu kalau ketemu orang cuma senyum, tersinggung itu orang. Pulang-pulang cerminan, kenapa ya orang tadi ketemu saya senyumnya? Jangan-jangan di muka saya ada apa gitu? Tersinggung orang. Tapi kalau kamu salam, pegang tangan, assalamualaikum, gimana Pak RT, gimana Bu RT, sehat? Sehat, alhamdulillah. Anak-anak gimana, sehat semuanya? Sehat, ini semua sehat. Ambil, pegang tangannya. Jadi jangan barakallahu fikum, kita itu jangan baperan dengan omongan orang. Saya pernah ceritakan awal mula saya datang di Tegal, pulang dari Yaman, Tegal. Diambillah saya sama ikhwan-ikhwan, katanya suruh di masjidnya dulu, yang lama, bukan masjid saya sekarang ini. Kontrakan itu satu tembok dengan Habib, satu tembok dengan Habib. Jadi sebelum masih di mobil itu, sebelum saya masuk di situ itu udah di briefing sama ikhwan-ikhwan. Sabar yang sabar Ustaz. Ini tetangga antum satu tembok ini dengan Habib. Kalau bahwa kita kontrakan dapatnya di situ, kan lingkungan perkampungan Arab. Saya diam aja, gampang, gampang. Sampai kadang-kadang kita lagi taklim di situ kotoran dibuang di itu di depan rumah. Saya diam aja, saya jawabnya apa? Gampang. Udah berteman. Dalam hati biarin aja. Itu kan penilaian kalian. Lain orang lain. Biarin aja. Temu. Begitu esok hari saya lihat, oh itu dia gitu. Temu. Assalamualaikum. Dia gak jawab sama sekali. Dia buang muka pergi, gak jawab. Coba kalau baperan, tersinggungan, jadi musuh kan? Dalam hati, entar rupanya ini gak mampu dengan salam orang Indonesia. Kayaknya salamnya orang Yaman mampan itu orang kayaknya. Besok lagi saya lihat dia di depan rumah. Saya samperin langsung, salaman pegang tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pakai bahasa Arab, orang lancar bahasa Arab. Waalaikumsalam. Gimana hal semua? Ente itu dia. Kamu siapa? Kenalan dia tanya sendiri. Saya dia mau bilang kamu. Oh, foto-foto ngobrol semuanya sana kemari pakai bahasa Arab. Ikhwan-ikhwan sampai heran. Ustaz, kok bisa? Udah diam, kamu aja nggak bisa mensiasati orang. Sampai akhirnya ke rumahnya dia sama karena bertetangga. Kalau sholat saya di jalan baru,
karena dia rajin sholat, bukan seperti yang kebanyakan nama-nama terus. Dia memang orang ahli ibadah, masya Allah saya kenal. Masya Allah kalau udah pulang dari masjid sampai jam 7 masih zikir di ruang tamunya, zikir pagi, baca Quran, sholat baru, masya Allah. Memang masya Allah ahli ibadah, orang yang luar biasa. Kalau ke masjid zuhur, asar, maghrib, isya, subuh sering bareng. Dia keluar dari rumah, saya keluar dari rumah, jalan bareng, sholat, jalan bareng di masjid. Begitu dia di musholanya belok, saya lurus. Pulang sering ketemu juga gitu, ngobrol lagi ya semuanya. Nanti di depan ngobrol lagi. Dulu sama kita benci sekali, sekarang kayak gitu sama Ustaz. Tapi apa? Kelakuan yang kawan kita ini, kelakuannya apa? Ustaz manhajnya lemah, astagfirullahaladzim. Yang punya manhaj katanya, masa sama aku gitu kok sama ahli bidah? Bukan masalah sama ahli bidah. Rasulullah mengatakan apa? Falyusin ila jarih, berbuat baiklah pada tetanggamu. Ini tetangga saya, apa urusan kalian? Itu tetangga saya. Yang kedua, dia muslim. Kalau misalnya dia non muslim, tetap saya berkewajiban berbuat baik. Kemana? Kenapa? Dia tetangga saya. Apalagi dia muslim, rajin ibadah, rajin sholat. Apa kalian? Tunggu lagi pas Idul Fitri dikunjungi sama dulu mantan wali kota Tegal kan dulu Habib juga, bahasa Arab juga. Temu berdua pas itu, ahlan usahlan ustaz, hal semuanya, dua-duanya ngobrol, gak ada masalah. Jadi itulah barakallahu fikum ya ikhwan, mensiasati orang. Kita tempatkan orang, ini orang antum kalau ke misalnya dari Jawa keluar Jawa sana, ya memang orang kadang-kadang gak respect kadang. Kenapa? Budaya berbeda. Makanya itu tadi, begitu ketemu pertama, assalamualaikum, nggak jawab sama sekali, pergi cuek aja dia. Tapi saya senyum aja dari mati, Allah sih. Ini nggak mampu, ini kan salamnya orang Indonesia kayaknya, perlu salamnya orang Yaman kayaknya. Esok hari saya ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam, ngobrol nggak ada masalah. Jadi kadang-kadang disitulah salam kita harus, makanya tadi kata Syekh Utsaimin apa? Orang yang berakal, dia bisa mengenali dan bisa menempatkan diri dan bisa menimbang. Di mana saya menempatkan diri? Di mana saya? Saya lihat kok masyarakat sini kehidupan mereka kayak cuek betik ya dengan sesama. Kebetulan alhamdulillah cuek aja juga, nggak ada masalah. Saya lihat masyarakat sini kok benar-benar harus akrab, harus ketemu, harus ini. Ya sudah, mau nggak mau harus membangun. Itu makna ucapan beliau tadi, akil, orang yang berakal dia tahu. Maka sekali lagi saya ingatkan kepada umat dan juga kepada antum semua, jangan baperan. Antum sudah nyapa nggak dijawab, alah mungkin dia belum kenal aja. Paling-paling nanti besok juga nyapa dia bakal jawab. Antum gini semuanya nyapa belum dijawab juga 1 hari 2 kali. Oh, coba kamu perhatikan. Lama-kelamaan kamu paham, oh orang sini gak biasa mas, orang sini gak biasa ketemu nyapa di jalan itu, enggak, sudah biasa orang sini cuek. Oh gitu, ya udah, berarti gak usah. Jadi gak bisa kita paksakan. Yang paling enak adalah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kalau mereka gak jawab pun kita sudah dapat pahala. Jadi jangan, sekali lagi, jangan terlalu cengeng dan jangan terlalu baperan. Senyum tapi masih orang air perasaan aja, gak usah diikuti. Kita harus besar hati. Hidup di masyarakat itu kita harus besar hati dan lapang dada. Nah, barangkali ada satu lagi ya Pak. Kalau nggak ada ya Pak. Ada satu lagi mau tanya. Dan tak habis ini minuman 3-3-nya nanti. Berterang kasus kopi dan putih teh. Kopi. Karena kasihan yang bikin kalau nggak bikin. Nggak ada lagi, nggak apa-apa ya. Sampai habis teh kalau nggak ada berarti. Baik, kalau nggak ada lagi barakallahu fikum ya ikhwan, saya akan tutup majelis dengan nasihat terakhir barakallahu fikum sebelum saya tutup. Ini juga termasuk akhlak ya ikhwan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Antum sudah dibikinin suguhan,
Ini kan berarti orang menghargai kita. Kira-kira kalau kita tidak minum bagaimana? Orang tersinggung kan? Capek-capek bikin gak diminum. Akhirnya besok lagi Ustadz datang, gak usah dikasih minuman, malas. Kasih air putih dia ini, tersinggung orang. Maka termasuk akhlak yang baik, barakallahu fikum, orang menghargai kita, kita hargai. Walaupun mungkin orang yang kenyang juga, gak ada kopi, ada air putih, ada teh, gelasnya besar-besar lagi. Tapi gak apa-apa. Nyenangkan orang itu kan termasuk pahala. Orang yang bikin, alhamdulillah, bikinan saya, tenaga saya gak sia-sia. Bikinan saya gak sia-sia. Jadi ketika antum bertamu, ketika antum mungkin diajak teman, ditraktir teman makan di warung apa semua, termasuk akhlak, muliakanlah teman anda. Mungkin menunya kurang begitu nyelerahin anda, tapi makanlah, habiskanlah. Nah, gimana mau sudah habiskan Ustaz, saya sampai di rumah nanti akhirnya mencret ini semua. Cari alasan, Mas, ini kayaknya saya kenyang banget, saya bungkus ya. Boleh dibungkus, mau nambah, gue boleh tuh. Bungkus. Sampai di rumah, entah itu kamu kasih tetangga, entah itu kamu kasih siapa. Kenapa? Sudah menghargai kamu, sudah menghormati kamu. Tapi kalau orang sudah mengajak kamu di warung makan, ditraktir makan, atau kamu ke rumah, dibikinin teh, disuguhin gorengan, habis itu ngerasain teh, nggak enak tehnya, saya nggak mau minum. Sakit hati nggak orang minum? Sakit hati. Maka termasuk akhlak yang baik, akhlak yang ini apa namanya? Basa-basi. Rasulullah masuk ke rumah, ternyata di rumah yang ada makanan hanya, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apanya? Yang ada hanya cuka ya Rasulullah. Orang Arab kan makan roti kadang-kadang dicelup di minyak atau di cuka ya. Apa jawab Rasulullah? Ni'mal udmul khal. Kata Rasulullah, sayur yang paling enak itu cuka. Rasanya apa cuka jadi sayur? Kenapa? Menjaga perasaan tuan rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka makan, tetap makan. Makanya diantara yang boleh bohong itu bohong diantaranya kepada siapa? Kepada istri boleh kan? Dalam Sahih Muslim boleh. Masya Allah istriku, kamu cantik luar biasa. Lah kalau kamu jujur, apa gak disiram air panas sama istrimu? Istriku, Masya Allah kamu jelek sekali. Istriku, Masya Allah kamu sudah tua sekali. Siram air panas. Istriku, Masya Allah kamu luar biasa, sehat, cantik, ini semuanya. Bohong boleh. Yang penting jangan sering-sering bohong. Dari mana? Dari ini, dari luar. Ya jangan. Tapi bohong dalam hal yang seperti itu. Masakan istri gak enak, ditanya gimana mas masakannya enak, toh enak. Enak ini masakan, paling enak ini masakan. Padahal makannya Allah, masakan kok kayak gini bang. Boleh bohong, kenapa? Untuk menyenangkan istri. Kalau kamu bohong, kalau kamu bilang nggak enak masakannya, besok kamu belanja lagi sampai bosok nggak bakal dimasak. Ngapain jual masak tuh juga nggak enak, sana cari aja yang bisa masak kata dia. Enak banget. Boleh bohong seperti itu boleh. Wahai istri, Masya Allah, saya benar-benar sangat mencintai kamu. Saya mencintai kamu luar biasa. Itu bohong yang diperbolehkan, bohong yang diperbolehkan. Ya, karena ada hal seperti itu juga seperti maka itulah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, akhlak yang baik. Kita disuguhin di sini, misalnya disuguhin di rumah, nggak ada yang keminum satu pun dikit pun, nggak ada yang sakit hati orang. Maka itu termasuk kaitannya dengan akhlak yang kadang-kadang kita kurang perhatian, merasa terlalu mempertahankan egonya kita atau merasa tidak menjaga perasaan orang. Akhirnya kata orang apa? Kurang ajar nih orang. Ini satu menu makanan ini 30.000. Saya traktir di sini ini ikan bakar. Ikan bakar ini satu ekor 50.000. Sudah saya beli 50.000 3 ekor, nggak dimakan sama dia, katanya nggak enak. Apa nggak sakit hati orang? Sudahlah makan aja. Saya lagi nggak selera makan, benar-benar nggak kuat karena ini. Mas, saya kok perutnya kayak rasanya kenyang banget. Ini saya bungkus boleh nggak?
ini ikan bakarnya enak banget mas. Sayangnya saya kenyang tadi, baru aja makan. Maksudnya baru tadi, padahal undangannya malam, baru jam 2 tadi saya makan. Baru makan masih kenyang mas, boleh nggak saya bungkus? Oh senang. Makasih mas, syukran luar biasa, saya paling itu menyenangkan orang, membesarkan hati orang. Maka barakallahu fikum, termasuk akhlak yang mulia adalah mura'atu syu'urin nas, menjaga perasaan orang. Mura'atu syu'urin nas, menjaga perasaan orang. Lain lagi dengan tegas. Saya tegas, memang tegas disyariatkan, tapi juga menjaga perasaan orang disyariatkan. Ingin kamu dijaga perasaannya, jaga pula perasaan orang. Jaga pula perasaan orang. Termasuk yang tadi kita contohkan, hal-hal yang sederhana yang kita anggap itu adalah sepele, tapi itu adalah kaitannya dengan akhlak yang mulia. Orang sudah menyuguhkan kita minuman, minumlah. Walaupun mungkin kita kurang selera, tapi tidak apa-apa. Sehingga orang lihat itu, masya Allah. Kadang-kadang di sebagian tempat begitu, disuguhi minuman, gak enak. Tapi dihabisin, nanti besok disuguhin itu lagi. Kenapa? Berarti Ustaz senang banget dengan minuman. Karena habis terus minumannya, habis terus makanannya. Berarti memang ini selera Ustaz. Itu terjadi sampai beberapa hari, ini lagi. Saya minum itu bukan karena selera, karena menjaga perasaan tuan rumah. Kasihan yang bikin. Lama-kelamaan, aduh, kok ini lagi, Mas, bisa diganti dulu. Oh gitu Ustaz, ya kayaknya bosan itu dulu. Nah kan dia paham, oh ya berarti bosan kan, bukan masalah gak enaknya, ya kayaknya bosan Mas, itu dulu, coba diganti yang lain. Apa Ustaz kira-kira? Ya seadanya lah. Oh gitu, nah, orang paham. Tapi coba kamu bilang, gak enak Mas, itu minuman, sakit hati orang, tersinggung orang. Maka disitulah mura'atus syu'ur, menjaga perasaan orang. Na'am fikum ya ikhwan. Hal-hal yang sepele yang sebenarnya itu adalah akhlakul karimah juga jaga. Disuguhin orang, jangan bahkan bakwan baru satu langsung taruh, gak enak bakwannya. Padahal kita bertamu di situ, tidak boleh. Termasuk akhlak yang mulia. Jaga perasaan orang, jaga perasaan tuan rumah, jaga perasaan orang tua kita, jaga perasaan siapanya. Suami istri dalam rumah saling jaga perasaan. Nah, istri juga menjaga perasaan, suaminya juga boleh istri mengatakan kepada suaminya, wahai suamiku, kamu masya Allah ganteng banget ya. Suamiku masya Allah kamu adalah lelaki yang luar biasa. Jangan kepada seorang istri kepada istrinya, masya Allah suamiku udah hitam bau lagi. Marahlah suami digituin. Jangan, saling menyanjung, saling menjaga perasaan. Na'amullah wa la bisawab. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.